Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Kalau kita menyimak bahagian kisah ini, saudara-saudara, bisa kita bilang ada satu sebutan yang cocok dengan apa yang terjadi dalam peristiwa ini, yakni tentang senjata makan tuan. Senjata makan tuan. Kira-kira begitulah tepatnya sebutan yang diberikan kepada para penuduh dalam kisah ini, sebab niat hati mereka adalah bahwa mereka hendak merancangkan penjebakan bagi Yesus. Bahkan juga nasib buruk bagi si perempuan yang dikatakan sebagai yang melakukan persinahan. Tapi yang terjadi adalah bahwa para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lah yang terhakimi sendiri dan bahkan merasa malu. Sebab itu dalam bacaan kita disebutkan bahwa satu-satu mereka pulang. Terus entah mau bikin apa lah. Perilaku mereka telah mempermalukan diri mereka sendiri. Kira-kira begitulah. Tapi itulah akibat, saudara-saudara. Kalau iri hati dipelihara, yakni bahwa manusia bisa saja kehilangan akal sehat kalau terus-menerus hidup dalam iri hati. Sejak dari kemunculan Yesus, maka pamor dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu lama-kelamaan mulai semakin memudar. Karena itu mereka merencanakan hal yang jahat dengan berbagai upaya untuk menjebak Yesus, supaya sekiranya perlakuan Yesus tidak lagi muncul di tengah-tengah masyarakat. Supaya dengan demikian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini tetap terjaga popularitas mereka itu. Mereka begitu amat sangat iri hati dengan Yesus, dengan ketenaran. Bahkan orang banyak yang begitu mengidolakan Yesus ketika Yesus muncul dengan karya-karyanya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak lagi hidup dalam pertimbangan yang sehat. Mereka tidak ada lagi pada pertimbangan-pertimbangan sehat pada setiap perilaku yang mereka lakukan. Ketentuan-ketentuan yang seharusnya dipakai untuk menghadirkan keadilan yang sebenar-benarnya, malah kemudian mereka bengkokkan begitu. Kalau dalam perjanjian lama itu Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam Bilangan pasal 5 ayat 13 sampai 31 itu Bapak Mama pulang berbaca silahkan. Bilangan 5 ayat 13 sampai 31 ada Imamat 20 ayat 10, Imamat 20 ayat 10, dan Ulangan 22 ayat 22, Ulangan 22 ayat 22. Di sana dikatakan beberapa ketentuan tentang perempuan-perempuan yang bersinah. Baik itu perempuan yang perawan atau perempuan yang sudah bersuami. Sebaliknya, pria yang sudah beristri, kalau kedapatan bersinah, bahwa perempuan yang sudah bersuami ataupun yang perawan itu haruslah diberi hukuman dan bahkan juga dapat diceraikan oleh suaminya jika suaminya itu berkenan. Lalu setelah itu si perempuan haruslah memberi diri untuk melakukan pentahiran di depan para imam itu. Sampai kapan para imam bilang perempuan ini sudah tahir atau sudah diampuni, barulah perempuan itu berhenti melakukan pentahiran di hadapan para imam. Lalu juga bahwa perempuan yang berzina itu haruslah kemudian dihukum atau dirajam dengan batu. Jadi bisa kita bayangkan ini
bukan ketentuan yang mudah untuk dijalankan oleh siapapun yang kedapatan bersalah melakukan persinahan. Tapi masalahnya adalah faktanya memberikan informasi, menyajikan kepada kita bahwa perempuan yang dikatakan berzina itu yang mereka bawa di hadapan Yesus saat ini dengan tuduhan persinahan itu, ternyata tuduhan itu tidak disertai dengan bukti-bukti dan juga saksi yang mendukung keterangan tersebut. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak menyertakan pasangan zina dari si perempuan itu. Entahkah pasangannya bersembunyi atau memang sengaja tidak dibawa, tidak digiring. Tapi ternyata tidak ada saksi yang menyertai keterangan tersebut. Tidak ada juga bukti yang menyertai keterangan itu. Jadi kalau tidak ada bukti dan saksi, bagaimana mungkin perkara itu bisa diadili atau bahkan sampai kepada dijatuhi hukuman? Bukankah ini suatu bentuk ketidakadilan? Kalau terhadap suatu perkara yang disebutkan tidak disertakan bukti-bukti dan saksi, lalu tuntut, ada hukuman, bahkan juga ada keputusan hukuman yang terjadi, ini sebuah ketidakadilan. Bahkan kemudian perempuan itu ternyata tidak memperoleh kesempatan untuk menjelaskan tentang apa sebenarnya yang terjadi. Kita sendiri selaku pembaca juga tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi waktu itu. Betulkah si perempuan itu berzina ataukah tidak? Sudah begitu lagi saudara-saudaraku, ternyata Yesus didesak oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi untuk memutuskan hukuman yang mestinya diberikan kepada perempuan itu. Padahal sebenarnya dalam ketentuan tentang hal mengadili dan hal memutuskan penghukuman, semua itu adalah urusan dan tanggung jawab dari para pemerintah Romawi. Kita ingat kesaksian tentang Yesus yang diadili. Yesus diadili oleh para pemerintah Romawi. Iya, karena memang itulah ketentuannya. Mengadili dan memutuskan penghukuman itu adalah urusannya, tanggung jawabnya para pemerintah Romawi. Jadi bukan Yesus yang seharusnya memberi keputusan. Tapi kalau Yesus tidak memberi keputusannya, ia akan dituduh bahwa ia tidak tahu aturan. Ia akan dituduh sebagai orang yang tidak tahu adat istiadat, tidak menghormati para orang tua atau para pendahulu-pendahulu. Bahkan juga ia akan dituduh sebagai orang yang tidak taat kepada aturan. Di sisi lain juga, tapi kalau Yesus memberi keputusan dengan memberi hukuman kepada perempuan yang dikatakan berzina itu, maka Yesus akan dituduh oleh para ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai yang telah merampas hak, yang merampas tanggung jawab para pemerintah Romawi. Jadi ini Yesus ini dalam posisi maju kena, mundur juga kena. Ya, memang pertanyaan ini, kalau tadi kita baca dalam teks itu, pertanyaan ini diajukan kepada Yesus bukan hanya satu kali, tapi berkali-kali. Ketika Yesus diam saja dan menulis di tanah, mereka terus mendesak Yesus dengan pertanyaan ini. Jadi bagaimana menurutmu? Karena menurut hukum Musa, perempuan ini harusnya dirajam. Bila perlu dirajam sampai mati. Ketika Yesus masih lama belum jawab, mereka tanya terus. Mereka seolah-olah mendesak Yesus terus-menerus, harus segera memberikan jawaban. Tapi Yesus tahu, saudara-saudaraku, tentang niat dari para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Sebab itu pada akhirnya kemudian Yesus memberi pernyataan yang mengagetkan mereka kembali, mengagetkan semua orang yang mendengar saat itu. Semua orang tidak pernah menyangka bahwa Yesus akan mengeluarkan pernyataan seperti itu.
Pernyataan yang kemudian membuat para ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lalu berlaku menjadi hakim atas diri mereka sendiri sebelum pada akhirnya mereka menghakimi perempuan yang dikatakan melakukan persinahan. Yesus bilang, silahkan, kalau kamu mau merajam dia dengan batu, mau sampai mati juga silahkan. Tapi ada tapinya. Yang tidak berdosa, dialah yang pertama maju, ambil batu dan melakukannya. Dengan pernyataan Yesus itu mereka kemudian menjadi tertuduh kembali atas perbuatan mereka sendiri. Bahkan firman Tuhan mengatakan, akhirnya satu persatu di antara mereka putar badan lalu beranjak pulang kembali, mulai dari yang senior dahulu. Dia pimpin barisan untuk melakukan perjalanan pulang kembali. Saudara, di sini ada kuasa, ada hikmat, ada kecerdikan luar biasa dalam diri Yesus. Hal ini sebenarnya menjelaskan kepada kita bahwa terhadap segala persoalan, baiklah saudara dengan setia menggumulinya menurut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab bahwa dengan memberi diri dalam ketekunan menggumulinya dalam tuntunan kehendak Tuhan, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menemukan jalan keluar yang tentunya berguna, tapi juga benar, dan bahkan juga baik, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga bagi orang lain. Pada diri Yesus ada kuasa, ada hikmat, ada kecerdikan yang memang tidak bisa dibatalkan, tidak bisa ditandingi oleh apapun dan siapapun. Ketika dia kasih keluar pernyataan tuh orang bilang, kena persis di ulu hati, tepat. Bahkan pernyataannya ini sama sekali tidak menyalahi ketentuan-ketentuan yang ada. Tidak melanggar adat istiadat yang diberlakukan oleh orang-orang Yahudi waktu itu, juga tidak melanggar ketentuan yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari para pemerintah Romawi. Sebuah pernyataan yang tepat. Bahkan pernyataan ini membuat ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang tadinya merencanakan penjebakan kepada Yesus, mereka sendiri yang kena jebak begitu. Dan tentang perempuan itu, apa yang kita baca dalam bacaan ini? Ia bukan hanya saja pulang dengan sukacita karena ia tidak dihukum, tapi lebih dari itu, ia bersukacita sebab ia telah diampuni. Ia bersukacita karena ia mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dirinya kembali. Sebuah pengampunan ternyata telah berhasil mengubah kehidupan seseorang. Sama seperti lagu pujian tadi, bapak-bapak yang mewakili keluarga Mengga tadi bilang, hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini menjadi berarti. Yesus telah memberi teladan bahwa untuk segala perilaku yang telah bersifat keliru di hadapan Tuhan ataupun di hadapan sesama, tidak selalu bahagian hukuman menjadi jawaban yang akan mengubah perilaku seseorang yang buruk menjadi baik. Justru sebaliknya, pengampunan Yesus itu ternyata memberi kekuatan yang amat sangat besar, mempengaruhi hati dan pikiran dari si perempuan itu. Dan bahkan juga kehadiran banyak orang. Sehingga pengampunan itu ternyata telah mengubah, memotivasi perempuan itu untuk dapat mengubah kehidupannya dari yang buruk menjadi benar. Dari sikap Yesus ini, saudara-saudaraku, mengajarkan kepada kita beberapa hal. Yang pertama itu, Tuhan Yesus meluruskan cara penerapan hukum Taurat
dalam kehidupan dari kebanyakan orang waktu itu. Begitu juga dengan kehidupan kita tentang pelaksanaan hukum. yakni bahwa semua hukum, semua ketentuan yang dilaksanakan haruslah pertama-tama dan utama dilandaskan pada kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Pelaksanaan hukum dan segala ketentuan bukan untuk membinasakan seseorang, bukan untuk membinasakan seseorang. Tapi pelaksanaan hukum dan berbagai ketentuan adalah untuk dan dalam tujuan untuk memperbaiki kelakuan seseorang. Perhatikan ini. Pelaksanaan hukum dan ketentuan adalah untuk memperbaiki kelakuan seseorang. Sebab itulah dalam keputusan pernyataan Yesus memberi belas pengasihan berupa pengampunan bagi si perempuan itu. Tapi juga bahwa keputusan Yesus ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Apanya yang adil? Yang adil itu adalah Yesus bilang begini. Ketika para ahli Taurat dan orang Farisi di depan banyak orang itu tuntut supaya perempuan itu dirajam dengan batu kalau bisa sampai mati. Yesus bilang, silahkan. Menjadi hak mereka seperti ketentuan bahwa orang yang bersalah harus dirajam. Silahkan, lakukan hak kalian. Tapi bahwa Yesus juga menyatakan sebuah kewajiban kepada mereka. Siapa yang benar-benar sadar bahwa dia tidak berdosa sama sekali dalam hidup ini, dialah yang menjadi paling pertama memberi hukuman atas perempuan ini. Jadi hak yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka mengandung juga kewajiban bahwa mereka harus menyadari juga bahwa mereka orang berdosa, dan karena itu sebelum mereka melihat kesalahan pada diri dan pribadi orang lain, baiklah mereka juga harus senantiasa memeriksa dan mengingatkan diri sendiri supaya mereka jangan terhilang dari apa yang menjadi kehendak kasih Tuhan. Ini penting, saudaraku. Mengingatkan orang tentang kesalahannya itu baik. Menegur orang karena kesalahan yang dilakukan itu baik. Tapi juga jangan lupa untuk mengingatkan diri sendiri tentang kesalahan yang juga kita lakukan. Dan mengingatkan diri untuk juga segera memperbaiki, itu penting. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam keadilannya yang Ia sampaikan atas tuntutan yang diberikan kepada perempuan itu. Bahwa mereka punya kewajiban untuk mengingatkan diri juga, agar jangan hidup dalam kesalahan, baru kemudian bisa memutuskan sesuatu untuk orang lain. Lalu juga bahwa keadilan yang dilakukan oleh Yesus yang kedua itu adalah bahwa Yesus mengampuni perempuan itu. Yesus bukan berarti tidak berani memberi hukuman, tapi bahwa Yesus memberi pengampunan kepada perempuan itu. Tapi Yesus mengajukan peringatan kepada perempuan itu bahwa pulanglah, tapi jangan berbuat hal yang sama. Ini sebuah keadilan yang mengandung belas pengasihan. Ada pengampunan yang Tuhan berikan, tapi juga ada keadilan Allah di situ. Bahwa semua orang yang sudah diampuni haruslah menyadari diri sebagai orang yang telah menerima belas pengasihan Allah, dan jangan lagi memberi diri hidup dalam kesalahan yang sama. Pengampunan jangan dikira sebagai kesempatan untuk hidup dan terus-menerus untuk melakukan dosa. Ini peringatan yang tegas dari Tuhan kepada si perempuan itu juga, dan kepada kita sekalian. Dengan demikian, saudaraku, kita pahami bahwa Yesus dalam setiap karyanya, Ia selalu melandaskannya dalam kepentingan mengajak setiap orang untuk melihat, mengerti, memahami bahwa semua karya yang dilakukannya
menolong setiap orang untuk menghargai, mengenal, menghargai, dan menghayati kasih yang dari Allah. Dan karena itu setiap manusia harus hidup mengasihi Allah dalam sikap mengasihi sesama dengan tulus hati. Kasih kepada Allah dan sesama menjadi landasan utama dari setiap karya yang dilakukan oleh Yesus. Ini penekanan utama yang sebenarnya Yesus mau sampaikan kepada kita sekalian selaku pembaca dan semua mereka yang mengalami kejadian waktu itu. Yang kedua, saudaraku, kisah ini merupakan peringatan dari Yesus supaya dalam hidup ini kita tidak melakukan sikap-sikap yang mendiskriminasikan perempuan. Kita hanya memperlakukan perempuan itu hanya sebagai satu-satunya pihak yang tertuduh dan mengabaikan peran laki-laki di dalamnya. Saudaraku, semua ini dinasihatkan kepada kita karena di mata Allah, semua yang diciptakan oleh Tuhan, baik perempuan maupun juga laki-laki, sama-sama mendapatkan tempat yang istimewa dalam karya ciptaan Tuhan. Karena itu berhentilah mendiskriminasikan perempuan dalam setiap karya hidup kita. Bapak-bapak dong jangan pikir bahwa yang kerja cuci piring itu hanya kerja perempuan saja. Kalau bapak-bapak yang cuci piring, harga diri jatuh. Apalagi tetangga lihat, kok istri di mana, kok bapak yang cuci piring. Ini tidak demikian Di Alkitab tidak tulis bahwa yang tugas cuci piring itu adalah perempuan. Tidak, selama Alkitab tidak tulis, jangan bikin itu jadi hukum yang baku. Begitu. Suami istri harus saling tolong menolong. Itulah fungsi hidup bersama. Itulah tujuan dan maksud dari hidup bersama. Apapun yang bisa dikerjakan, kerjakan dengan sukacita. Saya yakin pengalaman yang baik ini telah bapak-bapak dan ibu-ibu kerjakan dengan setia. Mari beri diri untuk terus kerjakan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mari terus beri diri untuk terus bersikap adil, tetapi tidak mengabaikan belas pengasihan di dalamnya. Sebab keadilan tanpa belas kasihan adalah suatu kekejaman. Sebaliknya, belas kasihan tanpa keadilan akan mengakibatkan kepincangan. Bersikaplah adil, tetapi jangan mengabaikan belas pengasihan. Terus berbelas pengasihan, karena sikap penuh berbelas kasihan akan memberi kesempatan kepada banyak orang dan juga diri sendiri untuk memperbaiki sikap hidup. Tapi juga haruslah tetap bersikap adil di dalamnya, supaya semuanya berjalan dengan seimbang, seperti yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam bersikap, menegakkan keadilan, tapi juga tidak mengabaikan sikap berbelas pengasihan. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.